Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para narasumber, saya dan teman-teman semuanya yang saya hormati, mohon izin untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin tanpa mengurangi rasa hormat untuk menyapa satu persatu ya. Nah, insya Allah diwakili oleh yang lain ya penyebutan nama-namanya ya. Saya ingin sekali menyapa satu persatu, tapi ini 10 menit cukup berat buat saya. Baik, ini berbicara tentang zakat ya, dan juga kepedulian kita terhadap perempuan korban kekerasan ya. Saya kira ini adalah sesuatu yang penting buat kita untuk mengevaluasi pemahaman dan pengamalan kita terhadap ajaran agama ya. Distribusi zakat ya itu paling sering disandarkan pada surah At-Taubah ya, ayat ke-60 ya. Saya izin share ayatnya ya. Saya ingin mencoba mengutarakan hal-hal yang sederhana atau bahkan sangat sederhana. Karena tadi Bu Dr. Nur Rafiah ya dan juga Ustadz Fakiruddin ya, Fakiruddin sudah bicara tentang hal-hal yang sangat hebat ya, gagasan-gagasan besar ya. Saya ingin mencoba menjangkau lebih luas lagi ya, lebih dari siapa yang sudah hadir nih, alhamdulillah sampai 100 orang di forum ini. Mudah-mudahan suara saya bisa menjangkau mereka, termasuk mereka saudara-saudara kita yang berpikir sederhana, bahkan sangat sederhana tentang ajaran agama ya. Dalam hal ini khususnya mengenai zakat atau juga tasarruf atau distribusi zakat ya. Kalau kita perhatikan ya, surah ayat Taubah ayat ke-60. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Mohon maaf ini. Ayatnya berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum kuliah online sebenarnya. wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Biasanya ketika memahami atau menyampaikan pesan ayat ini, perhatian utama kita itu terfokus pada lafal ya, dari awal ayat sampai pertengahannya atau hampir ujungnya ya. Biasanya berhenti ya, atau banyak pembicaraan itu mengulas makna kata per kata dari innamas shadaqat sampai wabnis sabil ya. Tapi saya mencoba mulai dari ujung ayat ya. Ayat ini kan diakhiri dengan ungkapan wallahu alimun hakim ya. Di sini disebut dua sifat Allah ya. Allah adalah al-alim, maha mengetahui, dan Allah adalah al-hakim ya. Allah maha bijaksana ya. Ini buat saya penting sekali ya. Kita juga meng-highlight atau menyoroti mengapa ayat ini dipungkasi dengan ungkapan wallahu alimun hakim ya. Kalau kita belajar tentang bagaimana memahami ya Asmaul Husna, misalnya dari kitab Kashful Makna an Sirri Asma'illahil Husna ya, karya Muhyiddin Ibnu Arabi ya. Di situ dijelaskan ya bahwa relasi kita dengan Asmaul Husna
itu bisa dilihat dari tiga segi, ya, segi ta'alluq, segi tahakkuk, dan segi takhalluq, ya. Ini penting buat saya. Ketiganya penting, tapi karena waktu kita terbatas, saya ingin highlight yang segi takhalluknya. Ya. Kalau kita gunakan pendekatan takhalluk dengan ayat ini, mohon maaf, dengan dua nama Allah ini, Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim. Ya. Itu berarti kita perlu menjadikan ilmu, ya, dan hikmah, pengetahuan dan kearifan atau kebijaksanaan, ya, sebagai basis untuk memformulasi atau mengevaluasi penyaluran atau pemberian zakat, ya. Hemat saya demikian. Lembaga zakat, ya, ini sudah mulai tumbuh upaya untuk mengaudit kepatuhan syariahnya, ya. Kalau dalam pikiran saya, mengevaluasi kepatuhan syariahnya itu termasuk ke hal-hal yang menurut saya sangat prinsip, ya. Apakah pendistribusian zakat, ya, itu sudah didasari, ya, oleh ilmu yang cukup kuat, ya, dan juga oleh kearifan, ya. Dari sini nanti misalnya, ya, kita bisa melihat apakah, ya, penyaluran atau pemberian zakat kita itu sudah, ya, membantu, ya, penegakan ajaran-ajaran Islam yang prinsip, ya. Terkait dengan korban kekerasan, ya, sebenarnya kita melihat ada ketidaksetaraan, ya, ada ketidakbebasan, ya, ada ketidakadilan, ya. Itu artinya ajaran Islam mengenai musawah, mengenai hurriyah, dan mengenai adalah, ya, sebenarnya tidak tegak, ya, ketika ada banyak sekali, ya, kejadian atau kasus, ya, kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya, ya. Ini sesuatu yang penting untuk menjadi bagian dari evaluasi, ya, distribusi zakat kita, ya. Karena ini adalah soal kampanye bagaimana kita punya semangat untuk mendistribusikan zakat sampai ke kelompok-kelompok yang sebetulnya sangat terpinggirkan, ya, seperti para korban kekerasan, ya. Itu penting untuk memperhatikan ini, ya. Di Faiza Rohman, maaf, ya. aku izin reminder 3 menit lagi waktunya. Oh ya, baik, oke. Oke. Nanti insya Allah bisa ditambahkan, ya. Di ayat ini, ya, memang disebut 8 asnaf, ya. Biasanya pemahaman kita yang umum tentang 8 asnaf ini, ya, mempersepsi bahwa kelompok-kelompok penerima zakat ini adalah orang per orang, ya. Umumnya persepsi kita itu demikian, ya. 8 kelompok yang itu konotasinya mereka adalah orang per orang. Dan 8 ini tidak ada yang menambah, ya. Saya kira saya belum pernah tahu ada ulama yang menambah asnaf ke-9, ya. Karena itu cukup berat argumennya. Di ayat ini ada kata innama di awal yang menunjukkan al-khasar, pembatasan, dan juga di ujungnya ada faridatan minallah, ya. Ini suatu kewajiban yang ditentukan oleh Allah, ya. Tapi biasanya para ulama berhenti 8 asnaf, ya. Walaupun sebagian mungkin menganggap, ya, 1-2 asnaf itu sifatnya idle, ya. Tidak ada dalam realitas sekarang. Tapi biasanya nggak lebih dari 8 asnaf, dan asnaf-asnaf ini dipahami sebagai orang per orang. Tapi sebetulnya, ya, pemahaman seperti ini bukan satu-satunya pemahaman, dan pemahaman seperti ini itu tidak menangkap, ya, perubahan kata atau harf, ya, di ayat ini. Di ayat ini kan ada kata li, ya, dan juga ada kata fi. Mohon maaf saya menyebutnya kata harf, ya. Harf li dan fi, ya. Ini sesuatu, ya, buat penafsiran atau pemahaman kita terhadap ayat ini, ya. Kalau kita baca sekian banyak kitab tafsir, maka sebetulnya sekurangnya ada 4 atau 5 pemahaman mengenai sistematika dari asnaf, ya, yang disebut ayat ini, ya. Berdasarkan perubahan li menjadi fi, ya, di tengah ayat, dan fi-nya itu pun sampai disebut 2 kali, ya. Kalau kita mengacu pada As-Samakhsyari, ya, dalam Al-Kasyaf, ya, itu sampai ada 3 kelompok sesungguhnya.
8 kelompok ini bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Kalau kita baca Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib ya, ini sebenarnya 2 kelompok, dikelompokkan jadi 2 kelompok ya. Yang 4 asnaf pertama itu untuk orang per orang ya. Lalu 4 asnaf terakhir itu untuk keperluan-keperluan ya. Misalnya ada kebutuhan untuk penanganan para korban ya, sesungguhnya tidak harus korbannya itu sendiri yang menerima zakat ya. Aksi penanganannya itu ya, itu bisa menjadi bagian ya, yang memakai ya, dana zakat yang sudah terhimpun ya. Kalau kita mengacu pada pemahaman ini ya. Kalau kita mengacu pada Rashid Ridha misalnya dalam tafsir Al-Manar, maka ini juga 2 kelompok besar sesungguhnya. Tapi bedanya kalau Ar-Razi itu kelompok pertama 4 asnaf, kelompok kedua 4 asnaf. Kalau di Ridha, kelompok pertama itu 6 asnaf, kelompok kedua itu 2 asnaf. 2 asnaf yang kedua itu adalah yang diawali dengan kata fi wa fir riqab dan wa fi sabilillah. Yang menurut Ridha itu artinya ini digunakan untuk maslahah ammah ya. Tidak harus langsung tertuju kepada orangnya, tapi untuk kepentingan-kepentingan bagaimana kita ini. Nah, dari penafsiran-penafsiran seperti ini sebetulnya ya sangat terbuka lebar ya pintu ijtihad untuk menyalurkan sebagian dana zakat itu juga untuk para korban kekerasan ya, para perempuan korban kekerasan misalnya, entah itu mereka sebagai fuqara, mereka sebagai masakin, atau bahkan sebagai riqab ya dalam batas-batas penafsiran tertentu ya. Az-Zamakhsyari itu memahami bahwa ungkapan fir riqab wal gharimin itu menunjukkan bahwa sebetulnya mereka lebih berhak dari 4 kelompok di awal ya. Karena riqab itu boleh jadi fuqara sekaligus dan masakin sekaligus ya misalnya ya. Gharimin juga demikian. Orang yang berutang itu mungkin sekaligus fuqara dan masakin ya. Saya kira ini rasional juga pemahaman seperti ini. Dan wa fi sabilillah wa ibnis sabil itu artinya lebih berhak lagi menerima zakat ya. Itu artinya tidak harus zakat itu dipahami ya dalam pengertian tradisional bahwa yang awal maka selalu yang harus diutamakan ya. Sehingga ketika fokusnya fuqara masakin ya, kadang tidak terdata di situ ya para korban kekerasan ya. Tapi kalau fokusnya di wa fir riqab ya, wa fi sabilillah ya, maka para korban kekerasan itu mungkin akan sangat mungkin ya itu menjadi bagian yang penting dari asnaf zakat yang kita berikan zakat. Hakikatnya sebetulnya ya ada perluasan dan penyempitan makna di masing-masing asnaf ya. Walaupun tidak menambah asnaf lain, tapi ada makna yang diperluas atau dipersempit oleh para ulama. Saya kira ada celah ya, untuk memperluas makna. Ar-riqab itu meliputi juga ya mereka yang mengalami ya aksi-aksi kekerasan yang itu dilahirkan dari relasi yang timpang ya. Di sana ada ketidaksetaraan, ada ketidakbebasan, ada ketidakadilan, maka itu penting. Boleh jadi itu bisa kita masukkan sebagai asnaf sabilillah ya. Jadi ada banyak ya, celah untuk memasukkannya korban kekerasan terhadap perempuan itu ya dalam mereka yang menerima zakat ya yang dikelola oleh amil zakat ya, lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Saya kira mohon maaf ini mungkin lebih dari 10 menit, tapi mudah-mudahan menjadi pengantar yang bisa memantik diskusi yang lebih hangat di antara kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ika ya.